Apa manfaat menulis IC? Kata buku itu, satu, IC bisa memaksa kita menata pikiran dan mengembangkan gagasan tentang isu-isu tertentu. Dua, dengan IC kita bisa mendapatkan umpan balik dari pembaca kita tentang seberapa baik kita memahami sesuatu. Dan yang ketiga, itu adalah kesempatan untuk belajar. Sekali lagi, menulis adalah kesempatan untuk belajar. Ada 5 tahap ya untuk menulis IC. Ini 5 tahapnya. Pertama, kita harus menginterpretasi masalah dulu. Jadi kalau tema ini adalah masalah, misalnya di tema tadi kan pelatihan penulisan bagi mahasiswa ini kan sudah ada temanya. Kalau itu Anda sudah menganggap itu adalah masalah penting yang harus ditulis nanti di dalam sebagai luaran kegiatan ini, Anda harus tafsirkan itu. Apa maksudnya? Kemudian setelah itu, 2, lakukan riset atau penelitian. Nah, penelitian itu enggak seperti penelitian yang meneliti itu kan mencari informasi yang lebih rinci, lebih dalam tentang satu isu. Itu namanya meneliti, gitu ya. Jadi sebelum kita percaya pada satu hal, kita kulik-kulik dulu yang lain, kita hubung-hubungkan dulu. Jadi jangan langsung percaya, lakukan dulu semacam mempertanyakan apa ini, bagaimana ini, dan seterusnya. Kemudian setelah Anda melakukan riset kecil-kecilan, barulah dibuat perencanaan. Karena dari riset itu Anda akan dapat bahan-bahan untuk dituangkan dalam perencanaan. Nah, setelah Anda rencanakan, rencananya nanti seperti apa, Anda bisa buat outline-nya, garis besarnya, oh saya harus mulai dari sini, setelah itu dari sini ya, garis besarnya, baru setelah itu Anda menulis. Nah, ini berlaku bagi penulis pemula ya, bagi penulis pemula. Tapi saya kira penulis yang profesional juga tetap melakukan ini. Meskipun ada penulis yang memang luar biasa, itu tidak perlu lagi memerlukan perencanaan. Dia langsung melihat satu tema, dia bisa langsung menulis. Dan yang terakhir, setelah menulis, yang terakhir adalah revisi. Betul apa yang dikatakan oleh penanggap tadi, bahwa jangan khawatir nanti salah, karena masih ada namanya tahap revisi. Tapi ada juga penulis yang malas ya, yang nggak mau membaca lagi tulisan yang sudah ditulis. Padahal itu penting. Ini artinya dengan ini menulis itu bukan satu proses yang langsung jadi. Baik, saya akan cepat. Satu, sekarang kita menafsirkan masalah. Menafsirkan masalah akan membantu kita membuat struktur tulisan. Kemudian itu juga bisa memperhitungkan jangkauan kemampuan kita. Jadi, saya akan menulis soal ini. Kemudian yang ketiga adalah analisis konsep kunci. Jadi di tema itu pasti ada konsep-konsep kunci yang bisa Anda analisis dulu sebelum Anda tulis. Ini namanya menafsirkan masalah. Mari kita bawa ke sini. Ini temanya pelatihan kali ini. Dari pembelajaran online menuju pembelajaran tatap muka. Ini kan temanya seperti itu. Bagaimana kalau ditafsirkan menjadi tadi dalam langkah 1, menafsirkan masalah. Saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan setiap satu pertanyaan Anda bisa tuangkan jadi satu tulisan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya, mengapa ya pembelajaran online membuat saya stres misalnya. Nah, silakan Anda tulis. Apa ya, memang 1, pembelajaran online ini bikin stres saya begini gitu. Mengapa saya lebih suka pembelajaran online? Jadi, ternyata pembelajaran online tidak selalu bikin stres. Saya suka dengan pembelajaran online. Mengapa saya lebih suka? Anda bisa rinci itu, ya, bisa buat poin-poinnya. Atau mengapa ya harus tatap muka? Misalnya ya, mengapa ya harus tatap muka? Apa sih gunanya tatap muka misalnya? Bagaimana ya perbedaan antara pembelajaran online setiap dosen di jurusan saya misalnya? Bagaimana sih kalau perbedaan Pak Basran dan Pak Nanda dan Pak Sarudin kalau pembelajaran online? Itu bisa jadi tulisan. Nah, gitu ya. Kemudian apa sih risiko pembelajaran online bagi saya? Pembelajaran online tentu berisiko tidak. Atau Anda bisa juga membuat pertanyaan, mengapa saya benci pembelajaran tatap muka? Memangnya pembelajaran tatap muka tidak boleh dibenci? Boleh dong. Kalau Anda mau membenci tatap muka, silakan, sah-sah saja, ya. Sah-sah saja sepanjang Anda punya argumen, ya. Kemukakan argumennya. Nanti argumen itu yang akan membuat para pengambil kebijakan seperti Sahar itu berpikir berkerut kening gitu kan. Nah, gitu. Kita ambil satu contoh ya. Ganti contoh misalnya, mengapa pembelajaran online membuat saya stres? Itu penekanannya pada kata kunci pembelajaran online. Kemudian yang kedua adalah stres. Ya. Pengalaman pembelajaran online 1, pengalaman pembelajaran online 2. Anda bisa kumpulkan tuh. Bagaimana pengalaman Anda? Ya ditulis. Tadi dikatakan oleh Pak Penanggap,
Kita akan mudah menulis kalau topik yang mau kita tulis itu dekat dengan kita. Dekat dengan kita artinya kita sukai, gitu ya. Yang kita sukai apa ya? Ya, tapi kalau saya tidak suka Pak dengan pembelajaran online, apa saya bisa menulis pembelajaran online? Bisa. Cari sisi lain yang kamu sukai. Kamu ingin apa yang tetap terkait dengan pembelajaran online. Ditulis satu, pengalamannya seperti apa, pengalaman kedua seperti apa. Kemudian wujud stres yang ditimbulkan oleh pengalaman itu bagaimana. Lalu kemudian Anda menemukan solusi enggak? Atau Anda sampai hari ini stres gitu ya. Nah itu Anda bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi itu para pengambil kebijakan yang seharusnya menjamin mahasiswa untuk tidak stres.